seorang pria berusia 37 tahun asal Tegal, bernama Ardi. Dan setelah bertahun-tahun bekerja keras di kota, ia akhirnya memutuskan untuk membeli rumah pertamanya. Sebuah unit murah di perumahan baru di daerah Batang bagian timur. Lokasinya masih sepi, dikelilingi pohon pinus tinggi menjulang, dan jalan masuknya pun belum diaspal. Hanya tanah merah yang akan becek setiap kali hujan turun. Hari pertama Ardi datang, suasana terasa tenang sekaligus aneh. Udara sore begitu dingin dan semilir angin dari celah pepohonan terdengar seperti bisikan samar. Di kejauhan, suara dedaunan beradu disertai bau tanah basah menambah kesan mistis. Hanya ada 3 rumah lain yang sudah dihuni, sisanya kosong, berdiri seperti bayangan di bawah langit kelabu. Malam itu, Ardi menyalakan lampu teras rumah barunya. Sinar kuning temaram dari bohlam tunggal seolah tidak mampu menembus pekatnya malam. Ia duduk di kursi bambu sambil menikmati udara sejuk. Namun, entah kenapa bulu kuduknya perlahan berdiri. Angin bertiup pelan, tapi terdengar seperti langkah kaki dari arah pepohonan pinus. Angin kalia, gumamnya, menenangkan diri. Namun suara itu berhenti tepat di depan pagar rumahnya. Saat Ardi menoleh, hanya tampak jalan tanah merah yang membentang gelap tanpa satu pun manusia lewat. Tapi di tanah itu ada bekas kaki kecil yang masih basah seperti baru saja melangkah dari hutan. Keesokan harinya, warga sebelah menegur Ardi. "Kalau malam, jangan sering duduk di teras, Mas. Nanti masuk angin loh." Ardi terdiam. Dari kejauhan, deretan pohon pinus tampak bergoyang pelan. Dan untuk sesaat, di antara batangnya, ia seperti melihat bayangan seseorang berdiri, diam, menghadap ke arahnya. Malam berikutnya, ketika perut Ardi mulai lapar, jam dinding sudah menunjukkan pukul 8 lewat sedikit, dan warung terdekat berjarak sekitar 500 meter dari rumahnya. Ia menyalakan senter dari ponselnya, lalu melangkah menyusuri jalan tanah merah yang lembab setelah hujan sore tadi. Udara malam itu dingin dan berbau tanah basah, membuat bulu kuduknya berdiri. Di kejauhan, lampu warung kecil mulai terlihat redup. Tapi di tengah perjalanan, Ardi melihat seseorang berdiri di pinggir jalan. Tubuhnya tegak kaku, memakai baju putih kusam, kepala sedikit miring ke kanan. Orang itu tidak bergerak, hanya tersenyum lebar. Senyum yang terlalu lebar untuk wajah manusia biasa. Ardi berhenti melangkah. Ia mencoba menyapa dengan suara bergetar. "Pak, mau kemana?" Sosok itu tidak menjawab, hanya kepalanya yang perlahan berputar lebih miring, sementara senyumnya tetap mengembang, seperti dipaksa oleh tangan tak terlihat. Angin malam tiba-tiba berhenti, sunyi total, hanya suara jantung Ardi sendiri yang terdengar. Perlahan Ardi mundur beberapa langkah, lalu berlari secepat mungkin menuju warung. Saat ia menoleh lagi, sosok itu sudah tidak ada. Tapi ketika sampai di depan warung, ia melihat cermin kecil di samping pintu. Dan di pantulannya, sosok tadi berdiri tepat di belakangnya, masih dengan senyum yang sama. Ia memutuskan pulang dan berlari kencang. Napas Ardi tersengal-sengal saat ia sampai di rumah.
Tangannya gemetar waktu mencoba membuka gembok pagar besi yang mulai berkarat itu. Udara terasa berat, seperti ada sesuatu yang mengikuti dari belakang. Ia menoleh cepat, tapi yang terlihat hanya jalan, tanah merah, dan kabut tipis yang menelan cahaya bulan. Begitu masuk, Ardi langsung menutup pintu dan menyalakan lampu ruang tamu. Tapi bohlam kuning di langit-langit berkedip pelan-pelan, seperti hampir padam. Di cermin lemari tua di sudut ruangan, bayangan hitam samar tampak berdiri di belakangnya. Ia menatap pantulan itu beberapa detik sebelum sadar bayangan itu tersenyum. Ardi menutup matanya, berharap itu cuma halusinasi. Tapi saat ia buka mata lagi, tidak ada siapa-siapa di cermin. Ia tertawa kecil, memaksa diri untuk tenang. Namun dari arah dapur terdengar suara langkah pelan di lantai kayu, seperti kaki telanjang berjalan perlahan mendekat. Siapa di sana? Suara Ardi bergetar. Tak ada jawaban, hanya suara tetesan air dari dapur, disusul bau anyir seperti cat merah basah yang makin kuat. Ketika ia melangkah, sebuah tangan pucat penuh cat muncul perlahan dari balik pintu dapur, menggenggam kusen dengan kuku hitam panjang, meneteskan cairan merah. Ardi terdiam. Udara di sekitarnya membeku. Dari balik pintu itu, kepala sosok berambut panjang muncul perlahan. Wajahnya miring, senyum lebar, dan mata merah berkilat. Keesokan paginya, Ardi duduk di teras dengan wajah pucat. Matanya merah karena semalaman tak bisa tidur. Ia terus memandangi jalan tanah merah di depan rumahnya, mencoba meyakinkan diri kalau yang ia lihat semalam hanyalah mimpi. Tapi bekas jejak kaki kecil berwarna merah di depan pintu tak bisa membohongi. Siangnya, Ardi memutuskan untuk berbicara dengan salah satu warga lama di warung dekat perempatan. Seorang lelaki tua duduk di bangku kayu sambil merokok kretek, menatap Ardi dari balik asap. Saat Ardi menyebut nama perumahannya, lelaki itu mendadak diam. "Kamu tinggal di Blok Pinus Timur ya?" katanya pelan. Dulu, tanah itu bekas pembangunan rumah dinas yang gagal. Ada yang hilang di sana. Lelaki tua itu bercerita bahwa sebelum perumahan dibangun, pernah ada pasangan yang tinggal di rumah dinas proyek tersebut. Sang istri meninggal secara misterius di malam hujan deras. Ditemukan di belakang rumah dengan pakaian berlumur darah merah yang belum kering. Tak lama kemudian, proyek dihentikan, katanya. Sejak itu, bisik si bapak, siapapun yang tinggal di sana akan melihat perempuan itu. Ardi pulang dengan kepala penuh tanya. Malamnya, ia memutuskan menelusuri bagian belakang rumah. Di antara rumput liar dan pohon pinus kecil, ia menemukan bekas pondasi tua yang tertimbun tanah merah. Saat ia membersihkan sebagian tanah itu, terlihat potongan ubin putih bercak merah, seperti sisa bangunan lama yang dikubur waktu pembangunan baru dimulai. Malam itu, Ardi menulis di buku catatannya, "Mungkin rumah ini bukan milikku, tapi aku harus tahu siapa dia." Lampu bohlam di ruang tamu kembali bergetar, lalu padam. Dalam gelap, terdengar suara langkah pelan
dan suara perempuan yang sama, kini lebih dekat. Sejak malam itu, Ardi tidak pernah benar-benar tidur nyenyak lagi. Setiap kali memejamkan mata, ia selalu mendengar suara langkah di luar jendela, diikuti bisikan lirih memanggil namanya. Kadang saat ia menatap kaca jendela, terlihat bayangan samar perempuan berdiri di balik pantulan dirinya sendiri. Pagi harinya, Ardi menatap rumah barunya untuk terakhir kali. Cat dindingnya mulai terkelupas meski baru beberapa bulan dihuni. Di tanah merah di depan rumah tidak ada lagi jejak kaki, tapi udara terasa berat dan dingin, seperti ada yang menatap dari jauh. Ia menutup pintu pelan, menggantungkan kunci di paku pagar, lalu berjalan pergi tanpa menoleh lagi. Jalan menuju gerbang perumahan terasa lebih panjang dari biasanya. Angin sore berhembus pelan, membawa aroma tanah dan dedaunan pinus yang basah. Sesekali terdengar suara ranting patah, tapi Ardi memilih mempercepat langkahnya. Di belakang, seolah ada seseorang berjalan mengikuti, tapi saat ia menoleh, hanya hutan sunyi yang berdiri tegak. Setelah setengah jam perjalanan, Ardi tiba di terminal dan naik bus malam menuju kota Tegal. Di kursi belakang, ia memandangi jendela, pemandangan jalan, pedesaan yang perlahan berganti menjadi lampu kota. Untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu, ia merasa sedikit lega. Walau perasaan ada yang ikut bersamanya tak juga hilang. Di rumah orang tuanya di Tegal, Ardi mencoba kembali ke rutinitas, tapi malam hari selalu sama. Angin bertiup pelan di jendela, membawa aroma tanah basah dan pinus. Suatu malam, ia menemukan segenggam tanah merah di ambang pintu kamarnya. Ia mematung, lalu menatap keluar jendela, dan di sana, dalam gelap, sepasang mata merah menatapnya dari kebun belakang. Sejak itu, Ardi tidak pernah lagi membicarakan rumahnya di Batang. Kuncinya masih tergantung di paku pagar, berkarat di terpa hujan. Perumahan itu kini dibiarkan kosong. Hanya sampai jam 5 sore, ada orang yang berani lewat, dan setiap malam di bawah cahaya bulan di antara pohon pinus, lampu teras rumah Ardi masih menyala sendiri.